teman channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih teman-teman telah mampir kembali di channel ini. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, bahagia, dan tersenyum selalu. Ya, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mereaction informasi-informasi yang berkaitan dengan Timnas Indonesia. Teman-teman sekalian, luar biasa penampilan Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday kali ini. Baik melawan China Taipei dan maupun melawan Lebanon di tanggal 8 September 2025. Luar biasanya penampilan ini berkat taktik, strategi, gameplay yang dirancang oleh tim pelatih Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor dan Denny Lansat beserta seluruh asisten pelatih yang ada. Tentu penampilan ini merupakan buah atau kerja keras seorang pelatih yang meramu taktik untuk diterapkan dalam Timnas Indonesia. Dengan gameplay yang ada, Indonesia memberikan penampilan yang mengejutkan, yang berbeda dari biasanya di mana selalu bertahan kemudian baru menyerang. Tetapi kali ini Timnas Indonesia justru lebih keluar menyerang dengan menggunakan format 4-2-3-1 yang berbeda dari format sebelumnya, yaitu 3-4-3 warisan STY. Nah, perubahan ini dan penampilan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia justru mendapat banyak tanggapan positif. Seperti Bung Binder yang mengatakan Timnas Indonesia bermain dengan kolektivitas yang baik dan sangat intens dalam menyerang. Kemudian ada juga netizen Indonesia yang terheran-heran melihat Indonesia bisa tampil sebagus ini. Lalu ada tanggapan dari pelatih Lebanon juga yang mengatakan bahwa Timnas Indonesia layak berada di Piala Dunia. Pada kesempatan ini, saya ajak kita semua untuk mereaction informasi-informasi tersebut dalam cuplikan video berikut ini. Malam hari ini, kolektivitas, atau bisa dikatakan perjuangan secara kolektif dari para pemain Timnas Indonesia itu berjalan secara konsisten selama 97 menit. Ini mimpi apa lah kita ini punya timnas kayak ini gitu ya. Amalan apa yang dibuat PSSI sehingga mereka mendapatkan pemain-pemain macam ini. Bayangkan Legas dengan sekarang squad yang ada, bagaimana kedalaman squad timnas Indonesia itu baik tim A dengan tim B-nya itu hampir rata. Tim A-nya itu diisi sama pemain-pemain diaspora, tim B-nya diisi sama pemain Super League dicampur dengan diaspora juga. Wah gila, keren kali sih. Jarang-jarang aku ngelihat kualitas individu daripada pemain timnas itu hampir merata. Biasanya kan pemain-pemain kita tuh terlalu menonjol satu, yang satunya jompang kali. Tapi kali ini nggak, hampir semua itu merata. Ditambah lagi pasti mental dan juga profesionalisme mereka juga lebih terasah dengan karena sering bermain di luar negeri dan juga sering bermain di level Asia. Ditambah lagi juga dengan banyaknya pemain yang bisa diturunkan, ini juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Patrick Kluivert untuk melakukan variasi strategi dan juga taktik ke depannya. Teman-teman sekalian, melihat permainan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan September 5 dan 8 September 2025, Bung Binder pun bereaction bahwa permainan Indonesia sungguh-sungguh mengadakan kolektivitas, bukan hanya sekedar skill individu, dan intensitasnya sangat tinggi dan terus menekan pertahanan lawan secara khusus Lebanon yang membuat para pemain Lebanon itu tidak bisa berkembang dan terpaksa menumpuk para pemainnya di belakang, dan itu pula lah yang mempersulit Indonesia untuk mencetak gol. Sedangkan di sisi lain, salah seorang netizen Indonesia menyatakan kekagumannya terhadap permainan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September ini, dan menurutnya bahwa Kluivert telah melakukan perubahan dan hal ini terjadi karena banyak pemain Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri sehingga mendapat banyak menit bermain baik di Eropa maupun di Asia. Selain itu, pelatih Lebanon sendiri mengakui bahwa Timnas Indonesia layak untuk bermain di round 4 dan menuju Piala Dunia 2026. Seperti apa tanggapan dari pelatih Lebanon? Kita simak lagi video berikut ini. Akui kekuatan Timnas Indonesia, pelatih Lebanon sebut layak lolos Piala Dunia. Laga penuh drama tersaji kala Timnas Indonesia menghadapi Lebanon di laga kedua FIFA Matchday bulan ini. Bertanding di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo, skuad Garuda datang dengan kepercayaan tinggi usai mempermalukan Taiwan di laga sebelumnya. Sementara Lebanon bertekad mencuri pengalaman sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027. Pada kali ini, Patrick Kluivert menurunkan skema terbaik di mana para pemain yang sebelumnya absen kembali mengisi tempat utama. Sejak menit pertama, skuad Garuda lagi-lagi mampu menguasai jalannya laga. Kombinasi cantik dari sektor sayap membuat lini depan mampu menciptakan banyak peluang. Lebanon yang memasang beberapa nama baru pun terlihat tak tinggal diam. Beberapa kali, skuad asuhan Miodrag Radalovic mampu mengancam lini belakang tim merah putih. Pelatih itu pun mengakui bahwa Timnas Indonesia saat ini sangat kuat. Banyak pemain berkualitas termasuk pemain yang berkarir di Eropa menjadi ujian nyata selama 90 menit pertandingan berlangsung.
Sebut saja seperti Jay Zes dan Emil Audero di Liga Italia, Kevin Dix di Liga Jerman, dan Calvin Verdon di Liga Prancis. Belum lagi ada sosok Adrian Wibowo yang telah mencicipi Liga Amerika Serikat. Lebanon menyadari bahwa kehadiran para pemain tersebut dianggap sebagai bagian penting bagi timnas Indonesia yang tengah membangun citra di level internasional. Bahkan, menjadi modal penting bagi skuad Garuda yang dianggap layak lolos ke Piala Dunia 2026. Teman-teman sekalian, itulah respon dari seorang pelatih Lebanon yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini timnasnya cukup kuat dan lebih layak lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini tentu bukan sekedar isapan jempol, melainkan berdasarkan fakta Indonesia bermain begitu rapih dan telah melakukan perubahan baik dari sisi format permainan maupun rotasi posisi pemain, di mana Indonesia bermain dengan intensitas tinggi sebagaimana yang dikatakan oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Untuk menghadapi tim-tim Timur Tengah, kita harus bermain dengan intensitas yang tinggi, rapi dan cerdas. Namun satu hal yang perlu dicatat, Indonesia masih belum mampu menjebol gawang Lebanon. Nah, ini menjadi catatan bagi Clifford agar mengevaluasi permainan dari timnas Indonesia, khususnya di lini depan dan lini tengah, bagaimana supaya bisa menciptakan gol walaupun harus menghadapi pertahanan yang rapat dari sebuah tim, apalagi Irak dan Arab Saudi. Nah, seperti apa kita lihat format permainan yang dikembangkan oleh Patrick Kluivert. Mari kita simak lagi video berikut ini. Sementara bagi skuad Garuda, hasil laga kali ini menjadi cerminan untuk menghadapi round 4 mendatang. Lawan sekelas Lebanon bisa jadi simulasi untuk menghadapi Irak dan Arab Saudi demi menyegel tiket Piala Dunia 2026. Terlepas dari hasil laga yang berlangsung, Patrick Kluivert terbukti mampu memainkan taktik dan gaya bermain berbeda di FIFA Matchday kali ini. Dengan skema baru 4-2-3-1, Patrick Kluivert menciptakan pendekatan yang membuat penggawa Garuda lebih berkembang di setiap lini. Ini berbeda daripada formasi Kluivert sebelumnya yang mengandalkan 3 bek sejajar di jantung pertahanan. Atau bisa dikatakan skema peninggalan Sinteyong. Patrick Kluivert menegaskan akan terus mematangkan formasi hingga round 4 mendatang. Hasil laga kontra Lebanon dinilai sebagai pelajaran berharga untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan skema yang dijalankan. Terlebih, beberapa pemain kunci seperti Jay Zes, Kevin Dix, Calvin Verdon, dan Ragnar Oragmamun mulai beradaptasi dengan baik, usai sebelumnya tidak mendapat kesempatan bermain. Menurut Patrick Kluivert, pemainnya mampu menjalankan instruksi sistem baru ini dengan sangat baik. Kondisi ini membuahkan kepercayaan diri di benak setiap pemain, mereka menjadi percaya diri dengan sistem baru yang sedang dikembangkan. Bahkan, para pemain baru seperti Mauro Zilstra dan Emiliano Jonathan juga langsung bisa beradaptasi sejak di laga kontra Taiwan. Dan di laga kali ini, kualitas keduanya benar-benar teruji. Mauro Zilstra yang bertindak sebagai ujung tombak berhasil menunjukkan insting tajamnya di depan gawang. Sementara Emiliano Jonathan lagi-lagi mampu mencuri perhatian lewat sisi sayap. Aksi-aksinya di sisi kiri pertahanan lawan seolah membuat semua mata tersihir. Akselerasi dan kecepatan menjadi kelebihan Emiliano. Winger FC Ultra tersebut mengingatkan pecinta sepak bola tanah air pada sosok Arjen Robben. Bahkan, tak sedikit yang menilai gaya bermainnya mirip ex-pemain Manchester City, Riyad Mahrez. Namun terlepas dari itu, pembuktian Mauro Zilstra dan Emiliano Jonathan sesungguhnya ada di round 4. Untuk itu, mari kita tunggu kembali aksi skuad Garuda di laga penentuan lolos Piala Dunia pada Oktober mendatang. Guys, itulah taktik, strategi, dan format permainan dari timnas Indonesia yang kemudian dikembangkan oleh Patrick Kluivert, yakni beralih dari gaya bermain 3-4-3 menuju kepada formasi permainan 4-3-2-1. Walau Indonesia masih gagal menciptakan gol secara khusus ke gawang Lebanon, tapi secara keseluruhan para pemain sudah bisa memahami gaya permainan baru. Dan catatan yang perlu kita ingat, hal positifnya adalah bahwa ada alternatif lain dari gaya permainan timnas Indonesia yang coba dikembangkan Kluivert. Namun perlu dicatat juga bahwa gaya permainan baru ini justru belum mampu menciptakan gol. Indonesia seolah tumpul di lini depan, walau timnas Indonesia sudah menambah pemain depan seperti Emiliano Jonathan, Mauro Zilstra, dan bahkan Adrian Wibowo. Tentu belum sepenuhnya yang diterapkan atau bahkan dipahami oleh para pemain. Nah, ini menjadi catatan kita bahwa catatan untuk Kluivert agar bisa mengevaluasi hasil FIFA Matchday ini dengan baik dan coba mencari solusi yang tepat sehingga lebih efektif lagi ketika menghadapi Arab Saudi dan Irak di round 4. Nah, bagi kita sebagai penggemar timnas Indonesia, sebagai penonton, penikmat bola, perlu memberi support, mendoakan, bahkan mengharapkan agar para pemain kita tetap mendapat menit bermain yang cukup di masing-masing klub, kemudian juga terhindar dari cedera sehingga lebih efektif bermain di round 4. Demikian pendapat suara dari Timur. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share serta subscribe video ini. Terima kasih telah mampir di channel kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.